Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Abdurrahman ibnu Auf, lamma qadimna al-Madinata qultu hal min suqin fihi tijaratun faqala suqu Qainuqa'ah. Wa qala Anas qala Abdurrahman dulluni ala suqi. Wa qala Umar alhani as-safqu bil aswaqi. Ini semua menunjukkan para sahabat itu tidak canggung-canggung beliau bekerja. Pergi ke pasar untuk usaha, memenuhi kebutuhannya agar hidupnya tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan itu tidak mengurangi derajat ketawakalannya, dan itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh para sahabat. Kita semuanya suruh berusaha. Di dalam hadis Bukhari nomor 2118, Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauzu jaisyun al-Ka'bata. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Suatu ketika ada tempat antara Mekah dan Madinah itu longsor. Longsor banyak yang jadi korban. Baik itu orang yang artinya orang yang rajin ke pasar dan orang yang hanya zikir, tidak berusaha. Lalu bagaimana Nabi kejadian seperti itu? Lalu Nabi menyampaikan, ya apabila ada musibah ya seperti itu. Kalau bisa jangan sampai mengundang musibah dan terkena musibah. Ya banyak pencegahan lah. Menjaga kekuatan bangunan, berada di tempat yang aman, hindari kemaksiatan, lalu mengingatkan agar kita jangan melonggarkan kemaksiatan. Apabila kita sudah berusaha, terjadilah suatu musibah, maka besok itu oleh Allah dibangunkan sesuai niatnya. Apabila kita ke pasar, niatnya untuk ibadah, bekerja, memenuhi kebutuhan kita, keluarga kita, itu juga ibadah. Apabila ke pasar, niatnya untuk curang, maka berarti dalam keadaan tidak baik wafatnya. Jadi summa yub'atsuna ala niyyatihim. Besok itu dibangunkan oleh Allah sesuai niatnya. Oleh karena itu perlu kita pasang niat yang baik, melakukan yang baik, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dipanggil wafat dan dibangunkan dari kubur dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Itu Bukhari 2118. Lalu di 2119 menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatu ahadikum fi jamaah tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'aw wa ishrina darajah. Ada yang berpendapat sementara bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang sholat sendirian atau sholat di pasar. Tapi kenyataannya banyak. Kenapa begitu? Karena biasanya sholat sendirian tidak khusyuk. Karena biasanya di pasar itu banyak kemaksiatan. Namun banyak kejadian yang terbalik. Justru sholat di pasar itu di saat orang banyak yang tidak jujur, di saat banyak kemaksiatan, justru di situ sholatnya khusyuk,
berdagang di pasar sambil berzikir, sambil niat silaturahim, niat ibadah, sambil berjualan niat memberi, berbagi, niat sedekah, maka pahalanya bisa berlipat. Karena sama dengan malaikat itu, beliau menjadi hambanya Allah yang sangat baik karena tidak ada syahwat dan akal kalau bahasa kita, bahasa sederhananya. Sehingga ketika beliau tidak punya, dalam pengertian beliau tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh berkeluarga, beristri maksudnya. Kalau akal tentu dikasih, maka ya wajar saja kalau malaikat itu hamba Allah yang sangat bagus. Akal dikasih, cuman syahwat beliau tidak diberikan. Nah, sedangkan manusia itu naik turun, bahkan nilainya bisa melampaui yang makhluk yang lain. Ya, karena beliau digoda tapi tidak tergoda. Ini artinya kan beliau luar biasa. Yang satu tidak digoda, ya wajar saja. Yang satu digoda tapi tidak tergoda dengan waktu, tempat, keadaan, tapi tetap tidak tergoda. Wah, ini nilainya luar biasa. Ketika orang di pasar digoda dengan bermacam-macam hiburan dan lain sebagainya, tapi hatinya tetap berzikir dan lain sebagainya, bisa menjaga ikhtilatnya, matanya, oh segala macam. Oh, ini pahalanya luar biasa. Jadi kalau begitu penilaiannya itu bukan soal di mana, itu dulu masalah pasar itu biasanya. Jadi kalau begitu lihat orang per orang. Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'aw wa 20 darajah wa dzalika bi annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa as-salata la yanhazuhu illa as-salatu la yahuttu khatwatan illa rufi'a biha darajatan aw khuttat anhu biha khati'ah. Kalau kita melangkah niatnya ibadah dan dilaksanakan betul-betul usaha yang diridhoi oleh Allah, maka langkah kaki kanan, ban yang kanan itu menambah pahala, kaki kiri atau ban yang kiri atau itu kalau hewan yang di depan itu tangan, kalau yang di belakang itu kaki. Kalau hewan kaki 4, maka itu yang kiri itu menghapus dosa. Wal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi yusalli fihi. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu ma lam yuhdith fihi, ma lam yu'di fihi. Wa qala ahadukum fi salatin ma kanatis salatu tahbisuhu. Dan selama kita menunggu waktu sholat sambil itikaf atau sambil zikir atau sambil mengaji, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu nilainya pahalanya luar biasa. Dan saat-saat seperti itu, saat kita menunggu waktu tibanya sholat, malaikat mendoakan kita agar kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dalam penantian itu kita tidak melakukan dosa, baik dosa dari mata atau dari lisan, membicarakan yang tidak-tidak. Itu Bukhari 2119. Dan ketika kita menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, pahalanya mendekati orang yang sholat. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suqi. Nabi di pasar. Faqala rajulun ya Abul Qasim faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innama da'utu hadza. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sammu bismi wa la takannu bi kunyati. Da'a rajulun bil baqi ya Abul Qasim faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lam a'nika qala sammu bismi wa la takannau bi kunyati. Jadi maksudnya kalau bisa jangan sampai nama itu membingungkan dan melecehkan. Berikutnya
2122. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin nahari. Suatu ketika di siang hari Nabi keluar dari rumahnya. La yukallimuni wa la ukallimuhu. Tidak mengajak bicara siapa Nabi ini kepadaku. Aku juga karena segan dan hormat kepada Nabi tidak berani mengajak bicara kepada Nabi. Menurut Abi Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Hatta sampai Nabi itu sampai suko Bani Koinuko, ke pasar Bani Koinuko. Fajalah sama duduk siapa Nabi bifina ibaiti Fatimah di pelataran rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha, putrinya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi begitu sampai di pelataran kediaman Siti Fatimah. Asam maluka, asam maluka. Luka itu mohon maaf ya. Mohon maaf kalau kami salah. Bahasa itu kalau bahasa Betawi ada bocah-bocah kagak, kira-kira begitu. Jadi luka itu panggilan untuk anak kecil, bocah-bocah gitu. Untuk anak kecil yang masih menyusu ke ibunya, di bawah 2 tahun lah. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi itu sangat sayang kepada anak dan cucunya, itu beliau sangat sayang. Ini Bukhari ya, 2122. Tapi sayang nanti karena wallahu a'lam, apakah karena kepentingan politik dan lain sebagainya, cucu Nabi itu di kepalanya sama badannya itu dipisah. Masya Allah. Padahal itu kesayangan Nabi. Fahabasat husyai'an, maka menahan siapa Siti Fatimah kepada sahabat Hasan syai'an sebentar. Yang kepalanya dipenggal itu adalah sahabat Husain, cucu Nabi. Padahal semuanya disayang oleh Nabi. Masya Allah. Diciumin oleh Nabi itu cucunya. Fadonantu annaha, maka aku punya dugaan kuat. Annaha, bahwa Siti Fatimah ini menahan sebentar putranya, padahal dipanggil oleh kakeknya, yaitu oleh Nabi Muhammad SAW. Saya punya keyakinan annaha, bahwa Siti Fatimah tulbisuhu, yaitu sedang memakaikan pakaian, memakaikan baju siapa Siti Fatimah kepada sahabat Hasan, cucunya Nabi, masih kecil, masih bocah, sikhaban, kepada ya semacam selempang atau mainan lah. Autuwassiluhu, atau kalau enggak sedang didandanin, dikasih baju atau dicuci apanya gitu kan, namanya anak kecil. Faja ayashtaddu, maka setelah dipanggil mendengar suara kakeknya, datang siapa sahabat Hasan, putra dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, yashtaddu, lari-lari. Namanya anak kecil dipanggil oleh kakeknya, lari menuju kakeknya. Hatta anaqahu, sampai memeluk siapa Nabi dengan erat kepada cucunya, kepada sahabat Hasan. Dan setelah dipeluk, waqabbalah, dan mencium sayang siapa Nabi kepada cucunya yang bernama sahabat Hasan, ya karena masih kecil. Waqala, dan berdoa siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ahibbahu wa ahibba may yuhibbuhu. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu menyayangi cucuku Hasan dan menyayangi orang yang sayang kepada cucuku. Qala Sufyan, qala Ubaidullah, barani annahu ra'a Nafi' ibn Jubair autara
biraq'atin. Di dalam ini hadis Bukhari ya, 2122. Di dalam riwayat yang lain, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi hakadha, faqala al-Hasanu biyadihi hakadha, faltazamahu faqala Allahumma inni uhibbuhu fahibbahu wa habba man yuhibbuhu. Wa qala Abu Hurairah, fama kana ahadun ahabba ilayya minal Hasani ibni Aliyin ba'da ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala. Maka sejak aku melihat Nabi sangat sayang kepada cucunya dan Nabi sampai berdoa Allahumma ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu, orang yang paling aku cintai setelah Allah dan nabinya adalah cucunya, yaitu sahabat Hasan. Ini perwakilan ya, berarti semua cucunya termasuk sahabat Husain. Ini hadis Bukhari 2122, 5884. Menurut sahabat Abdullah bin Umar, annahum kanu yashtaruna at-ta'am min ar-rukbani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yab'athu alaihim may yamna'uhum ay yabi'uhu haitsu ishtarawhu hatta yanquluhu haitsu yuba'u at-ta'am. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yuba'a at-ta'amu idza ishtarahu hatta yastawfiya. Ahabbul biqa ila Allah al-masajid wa abghadul biqa ila Allah al-aswaq. Wa isnaduhu hasan. Tapi wa hadza kharaja 'ala al-ghalibi wa illa farubba suqi yadhkuru fiha Allah aktsara min katsirin minal masajid. Kalau dibaca yuzkaru fiha Allah ya. Jadi banyak juga kejadian yang sebaliknya, justru yudhkaru disebut fiha di dalam suk Allahu apa nama Allah begitu. Min katsirim minal masajid, lebih dari di masjid. Jadi kalau begitu lihat situasi dan kondisi. Dan ini berangkat dari Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Al-Furqan ayat 20. Allah mengutus para rasul itu sama dengan kita, agar kita tidak punya alasan. Kalau yang diutus malaikat, iya dia ibadahnya seperti itu, dia malaikat. Jadi Allah menyampaikan, ini manusia, sama dengan kalian. Kalau beliau bisa, kenapa kita nggak bisa? Apalagi Rasul itu mencontohkan yang mudah-mudah dan yang ringan-ringan. Jadi Nabi itu sama dengan kita, butuh makan, jadi perlu memenuhi kebutuhannya agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Yang ada, Nabi itu membantu kebutuhan orang lain. Berikutnya, wayamshuna fil aswaq. Nabi itu usaha, bekerja, pergi ke pasar. Sebagai gambaran, ke pasar itu adalah usaha. Dan bukan suk, tapi aswaq. Ini sebagai gambaran bahwa umat Islam itu harus menguasai ekonomi, menguasai semua pasar. Harus dikuasai umat Islam di dalam maupun di luar negeri. Ini Al-Furqan ayat 20. Wa fil hadithi bayanu ma kana as-sahabatu alaihi min tawqirin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal masyi ma'ahu wa ma kana alaihi min at-tawadu'i min ad-dukhuli fi suqi wal julusi bi fina'id dari wa rahmatis sawiri wal mazaji ma'ahu wa mu'anaqatihi wa takbilihi wa manqabatin lil Hasan bin Aliyin wa sayati al-kalamu 'alaiha fi manaqibihi insyaallah taala. Lalu yang terakhir yaitu hadis Bukhari nomor 2125. Laqitu
Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurati. Qala ajal. Sahabat Abdullah bin Amrin bin Al-As suatu ketika ditanya tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan di dalam kitab Taurat. Bagaimana kalau kitab Taurat dan bagaimana kalau dalam Al-Qur'an? Ajal wallahi innahu lamausufun fit Taurati bi ba'dhi sifatihi fil Qur'an. Sama aja antara Taurat dan Al-Qur'an itu tentang Nabi itu sudah disampaikan bahwa sifat Nabi itu yaitu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Itu seperti Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 41. Maksud kami di banyak itu ya di dalam Al-Qur'an yang seperti itu. Tapi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maksudnya Nabi itu sayangnya kepada umatnya itu luar biasa. Sehingga Nabi itu di dalam An-Nisa 41 itu maksudnya Nabi itu kepingin umatnya semua itu bahagia dunia akhirat dan masuk surga. Nabi tidak tega kalau besok harus menjadi saksi yang memberatkan. Quran itu bisa menjadi saksi yang memberatkan. Quran yang ada di rumah kita itu loh. Besok bisa menjadi saksi yang memberatkan di saat Quran itu tidak dibaca dan tidak diamalkan. Orang tua yang ada di rumah kita itu, apabila itu kita waktu masih hidup tidak membahagiakan dalam pengertian tidak menghormati, maka besok itu menjadi saksi yang memberatkan. Kenapa itu surga di depan mata, yang membuka pintu surga justru kita tidak menghormatinya, tidak menyayanginya, tidak memperlakukan sebagai orang tua. Kira-kira begitulah. Jadi perlu kita menurut kemampuan kita, mulai dari hidup sampai wafat, kita harus betul-betul menjaga jangan sampai menyakiti hati orang tua. Tentu ini ada porsinya dan ada kemampuannya, tapi kita terus menjaganya dan menyayanginya. Sebagaimana beliau sangat sayang kepada kita dan mendidik kita di waktu kecil. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Besok Nabi itu menjadi syahid. Ya, itu kan kalau An-Nisa 41 itu wajibna bika ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Nabi itu sebagai syahid, sebagai saksi. Wa mubasysyiran, memberi kabar gembira, wa nadhira, memberi peringatan yang tegas, wa hirzal lil ummiyin. Nabi itu menjaga, memelihara dan membantu orang yang tidak bisa, tidak mampu, tidak punya ilmu pengetahuan, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Orang yang lemah itu oleh Nabi dibantu sampai dia mampu atau dibuat mampu. Ya, kira-kira begitulah. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa minhum rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Itu diantaranya seperti Ali Imran 164. Anta abdi wa rasuli. Jadi di Taurat seperti itu. Nabi itu membantu orang yang ummi. Lalu anta abdi wa rasuli. Engkau itu adalah hambaku dan rasulku. Dan Nabi itu hamba Allah dan Rasul, bukan anak Tuhan. Samaituka al-mutawakkil. Diberi nama mutawakkil, orang yang banyak berusaha dan berpasrah. Minta tolong kepada Allah. Laisa bifadzin. Nabi itu bukan orang yang kasar.
Jadi kita nggak boleh ngomong kasar, bersikap kasar. Wala ghalid, dan tidak boleh ghalid itu arti aslinya itu biadab. Jadi tidak boleh kasar perkataannya, jahat perangainya. Ghalid itu biadab sebenarnya, tidak beradab. Jadi gimana ya, kita ini mesti punya sopan santun, akhlak lah. Tapi ya kita akan ada porsinya ya, kalau laki dengan perempuan, kita dengan orang. Jadi wala sakhab, sakhab itu tidak boleh kita misal di pasar berteriak-teriak atau di muka umum dan lain sebagainya. Wala sakhab fil aswaq. Wala yadfa'u bisayyi'ah. Tidak boleh kecuali darurat ya, apalagi kecuali di depan hukum. Kalau bisa, kalau tidak darurat, tidak boleh kita menolak membalas keburukan dengan keburukan. Kalau bisa jangan. Ini seperti An-Nahl ayat 126 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kita mau sabar boleh, kalau mau balas ya balas proporsional. Tapi kalau dia sudah lemah, tidak mungkin membahayakan, kalau bisa dimaafkan. Apalagi kalau nggak sengaja atau melakukan kesalahan karena memang tidak tahu. Jadi tidak semuanya orang harus kita balas, harus kita permalukan, segala macam. Ada waktunya kita mengalah, ada waktunya kita diam, ada waktunya kita memaafkan, ada waktunya proses hukum. Walaki ya'fu wa yaghfir. Akan tetapi kalau mampu menghapus dan memaafkan. Ya menghapus itu lupakan ajalah kekurangan orang itu. Agar kekurangan kita, kesalahan kita juga dilupakan sama orang. Kalau bahasa Al-Quran itu fa'fu wasfahu. Itu Al-Baqarah ayat 109. Maafkan, lupakan wasfahu. Kalau penjelasan ada di dalam Al-Qurtubi juz 2 halaman 86 itu. Berikutnya walai yaqbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja. Dan Allah tidak akan pernah mewafatkan kepada Nabi. Allah siapa Allah? Allah tidak akan pernah mewafatkan Nabi hatta yuqima bihi, sampai Nabi itu selesai tugasnya untuk meluruskan dan menegakkan al-millatal auja, kepada agama yang betul-betul punya pengikut yang setia, baik, dan lurus, yang tadinya sempat atau khawatir dibelokkan. Sampai semuanya mengakui dan mengamalkan dan menegakkan bi ayyaqulu la ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah. Wa yuftahu biha a'yun. Lalu yuftah biha a'yun. Dan dibuka tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah. Bagaimana kalau ditambah tiada Tuhan yang berhak disembah, dan ya bisa-bisa saja semuanya bisa dibenarkan. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena alhamdulillahi Rabbi. Rabbi itu yang disembah. Bisa yang mendidik, yang mengayomi, yang melindungi, yang memberikan semua kebutuhan kita, menanggung kebutuhan kita, itu Rabbi. Fakultas Tarbiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi la ilaha illallah. Semua pendekatan ijtihad itu bisa diterima dan bisa dibenarkan. Dan semua ijtihad itu ada lebih dan kurangnya. Tapi kalau kita selalu mencari kekurangan ijtihad orang lain, sampai kapan kita mau bisa saling menghargai, bisa tawasau bil haq, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marham. Kalau saya pribadi, saya tidak suka mencari kekurangan orang, apalagi bermusuhan, dendam. Saya tidak suka. Lebih baik mari kita sama-sama menyampaikan, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila ada perbedaan, kita saling menghargai, sudah selesai.
tanpa harus menyalahkan, mencaci maki orang. Biarkan saja Allah yang menilai. Masyarakat sekarang dalam teknologi yang canggih seperti ini, maka detik ini kita bicara masyarakat sudah bisa menilai dan bisa uh, mana yang bisa memilih. Jadi pengertian la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin boleh, tiada Tuhan boleh, karena langsung spesifikasi misal saat kita mau sholat. Misal. Jadi tidak ada yang salah itu sebenarnya. Boleh-boleh saja. La ilaha illallah wa yuftahu biha a'yun. Dan Nabi itu tidak akan wafat sampai Nabi itu bisa membantu dan atas izin Allah bisa menyadarkan banyak orang. Wa yuftahu biha a'yun umyun. Beberapa mata yang tadinya sempat buta, maksudnya mata hatinya. Wa adhanun sumun. Dan Nabi itu tidak akan pernah wafat sampai Nabi itu bisa membuat telinga-telinga yang kurang jelas tadi menjadi bisa mudah menerima, mendengarkan kebenaran atas izin Allah. Artinya tugas kita itu seperti itu. Bagaimana caranya kita membuat orang ini terangkat ilmunya, pengetahuannya, wawasannya, kesadarannya, kesehatannya, ekonominya, imannya. Tapi jangan lupa bahwa semua itu hanya bisa atas izin Allah, atas bantuan Allah. Jadi tugas kita itu membuat masyarakat itu cerdas. Kalau begitu, ya itulah tugas pemerintah dan dibantu oleh masyarakat. Wa qulubun gulf, itulah tugas sekolah, pendidikan, atau pengajian-pengajian di masjid. Wa qulubun gulf, Nabi itu tidak akan pernah wafat sampai Nabi itu bisa membuka mata hati orang yang tertutup. Gulf. Ini ya seperti kalau bahasa Al-Quran ya, surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Al-A'raf ayat 179. Ini cerita isi Taurat dan isi Al-Quran itu sama selama belum dirubah. Diabadikan di dalam hadis Bukhari 2125, 4838, dan juga bisa dibuka di dalam kitab Fathul Bari. Ini kajian yaitu dari hadis Bukhari nomor 2118 sampai 2125. Penjelasannya semua dari tadi itu di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 425 di sebelah kiri sampai 432 di sebelah kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan tidak menutup kemungkinan ijtihad atau pendapat yang lain. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.